Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhirati khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa ammal yatima fala takhhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan sidang ini. Selawat beriring salam tak lupa juga kita sanjungkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat kita diberikan syafaatnya di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Dewi Ananda Mukra SPTMP selaku ketua sidang. Yang saya hormati Ibu Dewi Febrina SPTMP selaku pembimbing satu saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Haja Yendraliza SPTMP selaku pembimbing dua saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Arsyadi Ali SPTM AGRC selaku penguji satu saya. Yang saya hormati Ibu Triani Adilina SPTMP selaku penguji dua saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan skripsi saya yang berjudul Performance Produksi Kambing Kacang yang diberi ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit. Latar belakang dari penelitian ini yaitu meningkatnya luas industri pertanian dan perkebunan akan meningkatkan hasil samping yang akan menimbulkan problem baru dan perlu diantisipasi. Salah satunya yaitu perkebunan kelapa sawit. Indonesia pada saat ini tercatat memiliki luas perkebunan kelapa sawit yaitu 12.307.677 hektar. Sedangkan Provinsi Riau sendiri merupakan provinsi yang memiliki luas perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia yaitu 2.493.176 hektar. Badan Pusat Statistik tahun 2017. Penggunaan pelepah kelapa sawit memiliki keterbatasan karena mengandung serat kasar yang tinggi dengan protein kasar yang rendah. Aldi tahun 2017. Menurut Krisnan dan Ginting tahun 2005, fermentasi dapat meningkatkan kandungan protein kasar dan energi serta menurunkan kandungan serat kasar. Proses fermentasi terjadi karena aktivitas suatu mikroba tertentu atau beberapa campuran spesies mikroba. Mikroorganisme lokal yang berasal dari feses mengandung mikroba yang mampu mencerna serat yang lebih optimal dibandingkan dengan sumber mikroorganisme lainnya. Astuti dan Yelni tahun 2015. Pelepah kelapa sawit yang difermentasi dengan penambahan feses ayam menghasilkan nilai pH terendah, yaitu 5,18, aroma yang dihasilkan asam, warna hijau kekuningan, dan tekstur lebih lunak serta kandungan lignin terendah 19,94%. Febrina et al. Tahun 2017. Bahkan merupakan salah satu faktor yang penting untuk mencapai produksi optimal seekor ternak. Riswandi dan kawan-kawan tahun 2015. Ransum komplit merupakan campuran dari beberapa jenis pakan sesuai dengan proporsinya untuk mendapatkan kadar gizi yang lengkap. Junaidi tahun 2010. Pada sistem produksi kambing di Indonesia, penggunaan ransum komplit saat ini masih sangat terbatas. Kambing kacang merupakan ternak ruminasia kecil yang populer di Indonesia, mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, mampu beradaptasi dengan topografi di Indonesia, cukup mudah pengembangannya, tidak memerlukan lahan yang luas dalam pemeliharaannya, dan modal yang diperlukan relatif sedikit. Ningsi dan kawan-kawan tahun 2013. Keberadaan kambing kacang dari tahun ke tahun semakin terpinggirkan dengan adanya kambing Jawarandu dan Etawa. Septian dan kawan-kawan tahun 2015. Ekstrak merupakan kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut dengan menggunakan pelarut cair. Ditjen POM tahun 2000. Menurut Febrina et al. Tahun 2018, pelepah kelapa sawit bermanfaat sebagai antibakteri karena mengandung senyawa kimia seperti alkaloid, steroid, dan tanin. Tanin merupakan senyawa yang dapat digunakan untuk melindungi protein dari degradasi mikroba rumen. Cahyani dan kawan-kawan tahun 2012. Proteksi protein pakan terhadap proses degradasi ruminal diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan protein untuk tujuan produktif. Menurut Sujarnoko tahun 2015, dosis terbaik penambahan ekstrak tanin asal chestnut
pada ransum domba adalah 0,17% bahan kering. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui performance produksi kambing kacang yang diberi ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit meliputi konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, efisiensi ransum, dan konversi ransum. Manfaat dari penelitian ini yang pertama yaitu memecahkan masalah keterbatasan ketersediaan pakan untuk ternak ruminansia. Yang kedua, memberikan informasi kepada peternak tentang produksi kambing kacang yang diberi ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit. Yang ketiga, memberikan informasi kepada peternak penggunaan pelepah kelapa sawit sebagai pakan alternatif pengganti rumput. Hipotesis dari penelitian ini yaitu peningkatan pemberian ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit kepada ternak kambing kacang mampu meningkatkan produktivitas ternak meliputi konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, efisiensi ransum, dan menurunkan konversi ransum. Materi dan metode. Tempat penelitian ini dilaksanakan di kandang UARDS Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Proses ekstraksi pelepah kelapa sawit fermentasi dilaksanakan di LIPI Bogor. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2018 sampai dengan Januari tahun 2019. Bahan yang digunakan yaitu kambing kacang jantan 12 ekor yang telah dewasa kelamin berumur 1 tahun dengan bobot badan 10-15 kg. Bahan pembuatan fermentasi digunakan adalah pelepah kelapa sawit dan inokulum yang digunakan yaitu feses ayam petelur. Bahan penyusun ransum komplit yaitu pelepah kelapa sawit fermentasi, dedak padi, ampas tahu, dan mineral yaitu garam. Alat yang digunakan yang dalam penelitian ini adalah silo, alat pencacah, mesin hammer mill, kantong plastik hitam, solasi ban, karet ban pengikat, parang, pisau, sarung tangan, timbangan, sapu lidi, terpal, selang, peralatan pakan dan minum, kandang, kamera, dan alat tulis. Metode penelitian ini yaitu penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan rancangan acak kelompok. Dikelompokkan secara acak yang terdiri dari 4 perlakuan dengan 3 kelompok. Perlakuan terdiri dari P0 ransum komplit ditambah 0% ekstrak pelepah kelapa sawit fermentasi, P1 ransum komplit ditambah 0,1% ekstrak pelepah kelapa sawit fermentasi, P2 ransum komplit ditambah 0,2% ekstrak pelepah kelapa sawit fermentasi, P3 ransum komplit ditambah 0,3% ekstrak pelepah kelapa sawit fermentasi. Dosis ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit berdasarkan Sujarnoko tahun 2015 yang dimodifikasi. Parameter dari penelitian ini yaitu konsumsi harian, pertambahan bobot badan, efisiensi ransum, dan konversi ransum. Prosedur penelitian yaitu persiapan bahan dan alat, pencacahan pelepah kelapa sawit menggunakan rice chopper, pencampuran inokulum feses ayam petelur, pembungkusan ke dalam tong secara anaerob, difermentasi selama 21 hari, kemudian pengeringan di bawah sinar matahari, penggilingan menggunakan hammer mill, dan selanjutnya pencampuran pelepah kelapa sawit fermentasi, dedak padi, ampas tahu, dan garam. Kemudian pemberian ransum komplit dan ekstrak pelepah kelapa sawit fermentasi. Analisis data hasil percobaan yang diperoleh akan diolah menurut analisis keragaman rancangan acak kelompok menurut Still and Story tahun 1992. Model linear rancangan acak kelompok yaitu YIJ sama dengan mu tambah tau I tambah beta J tambah sigma IJ. Hasil dan pembahasan. Konsumsi ransum terlihat pada perlakuan P0 ransum komplit ditambah 0% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan konsumsi ransum yaitu 736,83. P2 ransum komplit ditambah 0,1% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan konsumsi ransum 656,62 gram. P2 ransum komplit ditambah 0,2% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan konsumsi ransum yaitu 676,97 gram. P3 ransum komplit ditambah 0,3% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit mendapatkan konsumsi ransum yaitu 809,21 gram. Hasil analisis sidiragam menunjukkan kambing yang diberi ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit dengan konsentrasi sampai level P3 sebesar 0,3% berpengaruh nyata terhadap konsumsi ransum. Berdasarkan uji lanjut DMRT, terlihat bahwa P3 berbeda nyata terhadap perlakuan P1 dan P2, sedangkan P0 berbeda nyata terhadap perlakuan P1, namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan P2 dan P3. Hal ini diduga ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit
pada perlakuan P3 yang dosis taninnya lebih tinggi dari P1 dan P2 dalam ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit mengandung tanin 0,3%, dapat berikatan dengan tanin protein menjadi protein bypass yang tidak dapat didegradasi mikroba rumen sehingga pencernaan pakan lebih cepat di dalam rumen. Pada perlakuan P0, tanpa ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit, diduga palabilitas ternak semakin meningkat karena faktor pakan yang diberikan, yaitu bau, rasa, warna, dan tekstur disukai ternak. Kemampuan ternak ruminansia dalam mengkonsumsi pakan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor ternak itu sendiri, faktor pakan yang diberikan, dan faktor lainnya. Santoso 1995. Konsumsi ransum kambing kacang yang diberi ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit pada penelitian ini berkisar antara 645,62 sampai 809,21 gram per ekor per hari. Relatif lebih tinggi dari hasil penelitian Lawa dan Lazarus tahun 2015 yang menggunakan ekstrak tanin hijauan KBC kuning, KBC hitam, dan ki hujan pada kambing dengan rataan konsumsi 723,05 gram per ekor per hari. Pertambahan bobot badan terlihat pada tabel P0 ransum komplit ditambah 0% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan pertambahan bobot badan 31,43 gram per ekor per hari. P1 ransum komplit ditambah 0,1% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan pertambahan bobot badan 32,67 gram per ekor per hari. P2 ransum komplit ditambah 0,2% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan pertambahan bobot badan 32,74 gram per ekor per hari. P3 ransum komplit ditambah 0,3% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan pertambahan bobot badan 39,76 gram per ekor per hari. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan kambing yang diberikan ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit dengan konsentrasi berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot badan kambing kacang. Hal ini diduga penambahan ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit masih dalam dosis yang rendah. Pemberian ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit belum memberikan kolerasi positif terhadap pertambahan bobot badan kambing kacang. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Bochmin et al. Tahun 2017 melaporkan bahwa penambahan ekstrak tanin terkondensasi dari tanaman Quebracho yang mengandung 91% tanin dengan level 0,12% bahan kering tidak berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan sapi perah. Selanjutnya yaitu efisiensi ransum. Perlakuan terlihat P0 ransum komplit ditambah 0% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan bobot badan 4,23. Yang kedua yaitu P1 ransum komplit ditambah 0,1% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan efisiensi ransum 5,01. P2 ransum komplit ditambah 0,2% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan efisiensi ransum 4,83. Selanjutnya yaitu P3 ransum komplit ditambah 0,3% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan efisiensi ransum yaitu 4,90. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan kambing yang diberikan ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit dengan konsentrasi yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap efisiensi ransum kambing kacang. Hal ini diduga dengan adanya ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit dengan taraf 0,3% belum optimal dalam peningkatan efisiensi ransum yang terlihat dari pertambahan bobot badan kambing kacang belum berbeda nyata. Menurut Jailani et al. Tahun 2014, efisiensi pakan yang tinggi menunjukkan penampilan yang lebih baik. Kondisi ini dikarenakan semakin tinggi nilai efisiensi ransum, maka ransum yang dikonsumsi oleh kambing tersebut lebih sedikit, namun menghasilkan pertambahan bobot badan yang tinggi. Astuti et al. Tahun 2009 melaporkan penelitian pada sapi PO yang dicampur tepung lerak pada taraf 2,5% dan 5% dengan konsentrasi 50/50 memiliki nilai efisiensi ransum sebesar 0,13 sampai 0,16%. Penelitian Salima tahun 2010 menunjukkan bahwa suplementasi ekstrak metanol lerak dalam bentuk pakan blok pada sapi PO pada taraf 0,03 dan 0,08 dari total ransum menghasilkan efisiensi pakan sebesar 0,16 sampai 0,18%. Yang selanjutnya yaitu konversi ransum. Terlihat pada perlakuan P0 ransum komplit ditambah 0% ekstra fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan konversi ransum yaitu 24,03. P1 ransum komplit ditambah 0,1% ekstra fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan konversi ransum 20,65. P2 ransum komplit ditambah 0,2% ekstra fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan konversi ransum yaitu 21,38.
P3 ransum komplit ditambah 0,3% ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit menghasilkan konversi ransum 21,76. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan kambing yang diberi ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit dengan konsentrasi berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap konversi ransum kambing kacang. Hal ini diduga senyawa tanin pada ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit masih rendah, yaitu 0,33%, sehingga tidak mempengaruhi konversi ransum. Nilai konversi ransum pada masing-masing perlakuan menunjukkan perbedaan yang tidak nyata. Artinya, penambahan ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit tidak menyebabkan pengaruh negatif terhadap produksi ternak karena kambing kacang yang diberi ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit memperlihatkan kemampuan yang baik dalam mengkonversi ransum ke dalam pertambahan bobot badan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Lawan dan Lazarus tahun 2015. Suplementasi tepung ikan yang diproteksi ekstrak tanin hijauan, KBC kuning, KBC hitam, dan Ki hujan dalam ransum tidak menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap konversi ransum yang memiliki rataan yaitu 7,26 dan pada penelitian ini sebesar 7,04. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa pemberian ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit 0,3% dalam ransum mampu meningkatkan konsumsi ransum, namun belum mampu meningkatkan pertambahan bobot badan, efisiensi ransum, dan konversi ransum kambing kacang. Saran, penelitian ini perlu dilanjutkan dengan mengevaluasi level pemberian ekstrak fermentasi pelepah kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas kambing kacang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.